Halo semua, Assalamualaikum, apa kabar? Perkenalkan, saya Alinda Sukmawati Dewi dari Prodi Manajemen semester 2 Institut Bisnis Muhammadiyah, Kota Bekasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang peluang dan distribusi peluang. Peluang adalah hitungan yang dapat menunjukkan tingkat kemungkinan atau chance dalam bentuk angka dan juga memberikan metode-metode yang berhubungan dengan ketidakpastian. Pengetahuan tentang peluang berguna untuk membantu menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan ketidakpastian. Pengetahuan tentang peluang berguna untuk membantu menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan ketidakpastian untuk membuat perkiraan yang lebih yakin. Langkah-langkah menghitung peluang ada 3. Yang pertama, menentukan percobaan yang akan dilakukan. Yang kedua, tentukan ruang sampel. Dan yang ketiga, tentukan peluang tiap titik sampel. Percobaan dan kejadian. Peluang terjadi karena adanya percobaan dan kejadian. Percobaan ialah hal yang direncanakan dan kejadian ialah hasil dari percobaan. Contohnya, untuk merencanakan melempar ke sekeping mata uang dan kemudian akan diamati sisi uang yang akan muncul, apakah sisi angka atau sisi gambar. Kita masuk ke yang pertama, ruang sampel. Ruang sampel ialah himpunan atau kumpulan dari semua hasil yang mungkin muncul dalam suatu percobaan. Yang kedua ialah titik sampel. Titik sampel ialah kumpulan dari hasil yang mungkin terjadi dari suatu percobaan. Jadi, tidak semua hasil. Dan juga perumusan peluang. Perumusan peluang terjadi dalam suatu percobaan yang mempunyai kesempatan untuk bermunculan yang sama. Perhitungan ukuran ruang sampel. Rumus metode perkalian, yaitu cara menghitung ruang sampel dalam beberapa kejadian. Permutasi ialah perbedaan letak susunan objek akan membedakan arti susunan tersebut. Kombinasi ialah banyaknya kemungkinan yang dapat terjadi pada saat seseorang melakukan pengambilan objek dari objek yang tersedia tanpa memperhatikan semuanya, tanpa memperhatikan susunannya. Jadi, dia tidak memperhatikan susunannya untuk melihat objek. Dan juga adanya peluang berbagai kejadian. Peluang berbagai kejadian dibagi menjadi 2. Yang pertama, kejadian terpisah atau mutually exclusive event, yaitu 2 kejadian antara A dan B disebut saling terpisah bila keduanya tidak mungkin terjadi secara bersamaan. Dan yang kedua ialah kejadian bebas atau independent events, yaitu 2 kejadian antara A dan B disebut bebas secara statistika bila nilai peluang kejadian A tidak tergantung pada muncul atau tidaknya kejadian B. Dengan kata lain, kejadian B tidak mempengaruhi kejadian A dan juga sebaliknya. Ada kemungkinan keduanya terjadi secara bersamaan. Beberapa perbedaan antara variabel acak diskrit dan variabel acak kontinu. Variabel acak diskrit ialah variabel yang dari ruang sampel diskrit yang angkanya merupakan bilangan asli atau bulat dan terstruktur. Contohnya, nomor mata dadu, pelemparan koin, menendang bola hingga masuk ke gawang atau gol, dan juga sebagainya. Variabel acak kontinu ialah variabel ruang sampel kontinu yang bilangannya real atau tak terbatas atau infinite. Contohnya ialah berat masing-masing siswa yang berada di kelas anggrek dan juga sebagainya.
Ada beberapa lagi perbedaan. Diskrit bilangannya ialah terukur. Contohnya 100 gram, 50 gram, atau 10 buah, 50 buah. Kalau continue, infinite, dia tidak terbatas atau tak terhingga. Bisa dikelompokkan dengan berat badan, terus tidak adanya interval atau jarak, dan nilai peluang memiliki titik sampel yang memiliki kesempatan yang masing-masing sama, yaitu 1. Dan juga continue, interval, yaitu berjarak. Ruang sampel variabel diskrit bisa dikatakan sebagai ruang sampel yang mengandung titik yang tak berhingga atau sederetan anggota yang banyaknya sebanyak bilangan bulat. Sedangkan ruang sampel variabel continue ialah ruang sampel yang mengandung titik yang tidak berhingga banyaknya dan banyaknya sebanyak titik pada sepotong penggaris. Kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu distribusi peluang. Distribusi peluang ada beberapa, yaitu distribusi peluang kontinu dan distribusi peluang normal. Distribusi peluang kontinu ialah variabel acak yang dapat memperoleh semua nilai pada skala kontinu yang ruang sampelnya mengandung titik sampel yang tak terhingga banyaknya. Fungsi distribusi peluang kontinu dapat memperoleh peluang variabel acak kontinu yang didefinisikan atas himpunan semua bilangan yang tak terhingga atau real atau bukan bilangan bulat. Distribusi peluang kontinu akan diimplementasikan pada distribusi peluang normal. Apa itu peluang normal? Distribusi peluang normal ialah distribusi yang paling banyak digunakan sebagai model data diri real di berbagai bidang yang meliputi karakteristik fisik makhluk hidup, yaitu berat, tinggi badan manusia, hewan, dan lain-lain. Ada alasan mengapa distribusi normal menjadi distribusi yang paling penting. Yang pertama, terjadi secara alamiah atau tidak sengaja. Yang kedua, banyak hasil dan teknik analisis yang berguna dalam pekerjaan statistik hanya dapat berfungsi dengan benar jika model distribusinya normal atau menjadi salah satu syarat kelayakan data penelitian parametrik, yaitu uji normalitas. Distribusi peluang normal ada 3, ya, karakteristiknya ada 3. Karakteristik distribusi peluang normal ada 3, ya. Yang pertama, kurva distribusi normal hanya mempunyai satu puncak atau unimodal dalam bentuk lonceng. Yang kedua, nilai rata-rata tepat berada pada pusat tengah. Yang kedua, nilai rata-rata tepat berada pada pusat tengah kurva. Yang ketiga, kurva distribusi normal ialah simetris sehingga nilai rata-rata, median, atau modus. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video. Bye bye.